Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sorry. Dan saya Sandi. Dan kali ini kita ada di dan kayak biasanya kita sekarang ada di Ups Gatot Garuk dong. Ini agak serak ya, agak serak. Masnya. Ini suara juga bingung, saya sebenarnya nggak dengar suara sendiri kok. Gini ya, tadi pas mau pembukaan tuh kayak biasa aja gitu, tuh tiba-tiba lah kok gini suaranya, makanya tadi agak berhenti dulu. Beda banget ya, beda banget. Jadi ya ini memang selain cuaca juga ya, sekarang mulai hujan. Kemarin suara saya habis nih. Jadi nonton Prawira. Jadi kan kebetulan betul. Jadi di Bandung sekarang lagi ada playoff ya, sampai nanti final itu di Bandung. Dan memang ini penontonnya lumayan rame. Betul. Iya, euforianya juga kemarin seru banget pertandingan pertama, dan kebetulan pas kita syuting ini lagi main juga nih. Game kedua. Dewa ya. Ya, nanti kan ini best of 3 nih. Dan tadi sih terakhir nonton itu udah overtime, jadi kita lihat nanti apa lanjut apa. Skor berapa kemarin? Kemarin itu menang Prawira beda 4 poin kalau nggak salah. Sekarang ini masih dimain ya di 88 sekian sama 84 kalau nggak salah. Jadi cukup menarik. Di Bandung juga lagi banyak acara dan mulai macet, dan kemungkinan bakal banyak acara juga ke depannya karena konser mulai banyak lagi gitu. Selain itu di Bandung apalagi namanya ke Persib juga kemarin menang. Persib menang. Rene out dulu. Setelah Rene, oh ya sebelumnya kita rame-rame dengan demo yang di akhirnya didengar oleh manajemen ya. Manajemen mungkin teman-teman tahu gambar yang ini. Manajemen. Dan ternyata memang dukungan Bobotoh ini kencang sekali ya. Ya, orang berapa game ya kalah? 3 ya? 3 game pertama kalah. Jadi ya mungkin sudah waktunya setelah 3 tahun. Selain itu yang rame-rame apalagi ya Sandi akhir-akhir ini? Rame-rame apa ya? Ya paling itu aja sih. Rame-rame polisi yang agak ngeri-ngeri itu. Iya, itu ngeri. Dan sebenarnya jadi bola liarnya kemana-mana ya sekarang ya. Karena dewasa itu. Iya, katanya kata Pak Mahfud kan ini dewasa bukan anak kecil nggak boleh didengar. Ya, sebenarnya kan pernyataan itu juga membingungkan. Emang siapa kok anak kecil yang ngikutin berita ini? Mereka main game aja, ngapain gitu. Pusreng aja mereka Pak Mahfud, nggak akan ada yang mikirin Pak kasus ini. Nggak ngaruh ke kehidupan mereka. Betul. Dan ya sebenarnya alhamdulillah, maksudnya kita udah dapat pencerahan ya buat kita masyarakat. Apa nih? Setelah drama yang terjadi gitu. Tersangkanya sama beberapa oknum katanya. Banyak ya? Banyak, oknumnya banyak. Oknum tapi 31. bukan belasan, 31 tuh. Ya gimana ya? Not much to say sih buat instansi yang itu. Cuman selain itu jadi tuntutannya banyak juga ya, masyarakat jadi minta coba bongkar kasus yang sebelum-sebelumnya. Oh, yang beliau megang 2 kasus besar sebelumnya kan? Ya, bukan kasus besar itu banyak beliau ngasih kan, dari bom, terus kebakaran sama penembakan kan. Yang kilometer 40 ya? Betul, cuman yang dituntut mungkin yang terakhir itu tuh, karena kan Jagung. yang penembakan malah banyak banyak umat yang minta nuntut itu karena 24 soalnya. Pasti gitu lagi motifnya. Betul ya. Gitulah, cukup buat yang itu ya. Berita yang itu malah ketutup Pak Sandi. Nah, kayaknya berita bapak-bapak ini kayaknya pengalihan isu dari pengalihan isu dari Kominfo kayaknya. Sebenarnya kalau Kominfo nggak perlu dialihin isu. Ya udah aja, biarin aja sebenarnya mah, mau gimana lagi juga udah kejadian kan. Nah, cuman baru banget tadi hari ini katanya dari kepolisian juga menyatakan harus hati-hati bahwa teroris mulai ada lagi, katanya mulai masuk ke SMA katanya. Oh, ininya apa? Jaringan. Idealisme. Iya, idealisme ya, sudah mulai masuk ke. Ini kalau ini kelihatan banget nih kayaknya polanya. Ada kasus rame tentang instansi tersebut. Yang lebih rame apa ya? Gitu. Iya, kayaknya harus apa gitu. Cuman jadinya ya mohon maaf bapak-bapak, cuman kayaknya masyarakat juga sekarang lagi fokus ke kasus yang itu, dituntaskan dulu lah. Karena ada yang bilang juga ini bola liar ya. Jadi di Twitter juga ada yang bilang kayaknya terorisnya udah menyerap di instansi tersebut katanya. Bukan di sekolah ya? Bukan di sekolah. Karena itu juga tindakan teroris katanya, menembakkan satu lembaga sendiri juga. Jadi seru banget. Ya, selain itu apa lagi ya? Ini itu asal nih sepak bola
bola? Dalam negeri yang ngangkat piala. Si bapak itu berulang. Bapak itu berulang. Pak Man. Jadi kan U16 ya. U16 ya kemarin. Ya. Indonesia U16. Betul, kita ucapkan selamat kepada para pemain U16. Para pemain U16. Pelatih juga, katanya pelatihnya local pride katanya. Local pride apa ya? Yang dibilang tuh lupa. Ya pokoknya local pride mereka ya. Jadi ya betul, kita juga bangga local pride, cuman jangan jadi memojokkan seolah-olah ada intrik. Ya jadi aduh lah, udahlah. Sama-sama dukung lah. Udahlah, kalau misalkan toh memang pelatih asing perlu gitu. Karena kalau misalkan kita lihat juga Sinteyong selama ini bagus gitu. Bagus kok. Cuman mungkin di belakangnya itu sebetulnya kalau dari kita dulu ikutin sepak bola nasional tuh di belakangnya selalu ada intrik politik gitu. Ya, jadi yang namanya PSSI dari dulu kan pasti ujung-ujungnya ngambilan suara buat politik juga. Betul. Nah itu, jadi sekarang ada yang juga menunggangi untuk kepentingan politiknya kayaknya ya. Jadi kemarin Bapak itu mengangkat piala bersama Menpora ya. Menpora. Jadi rame di sosial media. Rame di Twitter udah. Twitter itu memang pasti. paling gimana ya, masyarakatnya memang terlalu barbar ya. Jadi kok bener-bener gila gitu loh. Jadi ya itulah, cuman jadi kelihatan banget Bapak itu mau nampil pengen jadi gubernur, dia kelihatan banget. Tapi nyanggah loh bapaknya. Iya katanya bukan permintaan. Katanya diminta pemain. Itu yang minta pemain yang katanya mau jadi anak angkat juga, yang mau disekolahin sampai dapat kerja. Kan dia mau main bola. Kok disuruh cari dapat kerja? Ada yang gitu. 16 tahun udah jadi penjilat. Pak anaknya nggak ngejilat, saya yakin anaknya nggak ngejilat. Akal-akal bulus aja gitu. Bulus. Jadi ini ya, jadi alasan aja ya. Betul. Nah ngomongin Twitter, Rasani kan tadi kita mention Twitter. Twitter juga lagi rame kemarin tentang pelecehan. Oh ya, yang dari salah satu grup ini ya, perusahaan lumayan besar di Indonesia lah, Bonafit di Indonesia yang banyak cabangnya di seluruh Indonesia. Furnitur, F&B. Betul. Jadi lucu ya. Jadi sebenarnya kalau melihat kronologinya juga, ya katanya kan si suami korban dia nge-spill ya di Twitter kalau istrinya dilecehin dan kita lihat chat grupnya tuh anjing gitu. Ini ada cewek yang ikut-ikutan. Ngomongnya nggak ngerasa ngehargain sesama wanita gitu. Padahal feminis bisa nyerang nggak kayak gitu? SJW juga ya. Ya kalau jelas SJW sebenarnya udah bisa nyerang itu karena kan ini si wanita itu maksudnya. Ya maksudnya dari kasus ini juga udah SJW ya, udah pasti. Nah si wanita itu juga udah cecer kemarin, akunnya juga udah, profilnya udah jadi dihapus, foto profil di IG-nya. Kemarin juga udah banyak yang nyebarin LinkedIn profilnya. Jadi dia bekerja anjir. Ya kayaknya memang itu jadinya konsekuensi buat si cewek itu juga, si Vladia itu, karena saya lupa Vladia apa siapa yang namanya ya, cuman ya itulah konsekuensinya udah melecehin ya. Mungkin di pekerjaan akan susah lagi gitu. Ya benar sih, maksudnya setuju soal si punishment-nya gitu ya, punishment-nya. Cuman seterukur apa sih si punishment-nya tuh harusnya gitu, karena dari aduh jadi pengen nyebut nama PT-nya nih. Iya, dari si KL Group ini kan udah ngomong tuh ya bakalan kasih sanksi tegas apa segala macam ya, yang kita tahu sebagai pegawai ya pasti harusnya di-cut lah ya. Di-cut pasti di-cut. Harusnya. Gitu. Tapi kalau nyambung ke yang LinkedIn apa segala macam enggak, tapi memang sebenarnya ya sekarang tuh fenomenanya kan semua cancel culture tuh ada ya, nggak semua pasti. Ke kalangan artis aja ya, tapi sekarang tuh emang karena sudah ada sosial media, semua kalangan itu bisa kena cancel culture. Kita juga bisa kena gitu. Kalau kita kan sering salah ngomong ya, kita juga bisa kena gitu. Cuman ya itu juga, jadi si tiga yang disorot 3 nama ini ya, ada si BS, si DC sama si FF ini, FVV ini. Nah si DC udah jelas dia fotografernya, udah pastilah salah nyebarin, jelas. Udah jelas karena yang mancing juga dia. Yang mancing dia banget, udah nggak senonoh, motoin orang tanpa izin, terus di post di grup itu juga udah. Terus si cewek ini yang bikin HWU gitu kan, memes gitu kan, bikin kan HWU gitu. Padahal HW juga bisa apa aja ya? Bisa ngapain aja? Apa HW ya?
hawur wancuh gitu. Banyak lah. Warang yuk gitu. Jadi main karate. Jadi ya cuman itu, jadi ya tanggung aja lah Bapak yang BS, yang Vivi sama apa ya, yang 3 orang itu ya. Karena ya mungkin ini sanksi sosial. Jadi silakan tanggung dengan apa yang kalian ucapkan. Karena apalagi di situ yang cewek sih mungkin yang paling ditekankan, karena harusnya dia sebagai wanita menghargai wanita orang. Dan si BS pun yang punya istri, apakah tidak memposisikan kalau istrinya dilakukan seperti hal yang sama gitu. Tapi yang gue bingung ya, maksudnya itu ketahuannya kan di grup ya, di grup chatnya. Si korban ini ada di grup chatnya? Ada. Oh ada. Masalahnya ada, itu yang bikin lebih parah. Mereka nggak sedekat itu gitu? Maksudnya kalau gue punya teman dekat lawan jenis terus bercandaan kayak gitu, walaupun memang ini tidak apa ya, nggak normal lah, maksudnya agak menyimpang juga, misalkan agak ngelecehin atau apa. Cuman kan karena memang sudah berteman tahu maksudnya. Tapi kalau di temen dianggap perek, masa ini nggak mungkin gitu. Iya, kalau perek iya. Itu soalnya kan konteksnya di situ kan dikasih itu nomor berapa, terus yang ini lagi nunggu. Iya, makanya itu konteksnya udah kesana Sandi. Terus yang disebut lihat Mama Muna disebut loh di grup itu nama anaknya. Terus lihat Mama Muna kan. Oh ya udah lewat. Itu udah kelewatan batas. Makanya suaminya juga katanya ya pakai template juga sih, ada kata template di situ. Saya bahkan masih gemetaran saat membaca chat itu. Kalau kan gitu kan, kalau template Twitter kalau lagi speed, saya tuh masih gemetaran gitu. Ada majasi perbola gitu ya. Ya cuman memang pasti saya juga ngebayangin kalau istri saya digituin, bahwa bukan, kalau mungkin bapak ini masih sabar, cuman minta istrinya dikeluarkan tanpa ada one man notice, dan minta orang itu dihukum kan, orang-orang itu. Kalau saya mah udah sini bos gitu. Ya gitu, sama saya lecehin lagi istrinya. Gitu. Dan apalagi selain itu Twitter, sosial media kemarin ada juga yang ramai, yang guru nyukur anak SD gitu ya. Iya yang digituin cut gitu. Itu nggak dicut doang ya, lumayan lah ada ini, dan banyak SJW dan masyarakat umum juga menentang gitu ya. Karena mungkin umur anak 7 tahun katanya bisa trauma dan lain-lain. Cuman ada yang minta nuntut dipecat, saya agak nggak setuju di situ. Mungkin teguran aja, karena mungkin kan namanya manusia juga ada hilafnya, kecuali ini sebenarnya agak kontradiksi sama yang SD. Ini SD swasta katanya, dan kalau dari videonya sih kayaknya di Jawa Barat deh. Ininya aksennya agak Sundanis. Sunda itu aksennya kedengeran kayak British gitu. Waktu apa kayak gitu. Jadi agak mirip gitu. Jadi pas denger, oh ini Sunda kayaknya. Nah cuman saya tuh sempat ngomen tuh di video itu, terus udahlah kasihan kata saya tuh, kalau maksudnya kesi gurunya. Saya bilang kasihan karena saya kan ya, setahu saya kan guru tuh kalau buat swasta pun gajinya per jam dengan hitungan berapa jumlah jam kerja yang dia dipakai, terus hitungan dalam 1 bulan tuh nggak seberapa gitu. Terus dengan harus sampai nanti nganggur tuh kasihan gitu, masih mikirnya ke sana. Terus nggak ada ikatan dinas juga ya. Betul gitu. Apa mungkin ya dikurangi jam kerjanya aja, seenggaknya ada tetap pemasukan. Kan kita juga nggak tahu ibu itu kemarin salah atau negur dengan tiba-tiba motong itu gimana ceritanya, lebih detail nggak tahu. Tapi saya dicecar juga di situ asal. Di sosial media saya dikomen balik sama orang-orang. Oh di tweet itu ada yang reply lagi. Bukan di tweet sih, di IG kan. Oh iya. Ada yang reply lagi katanya. Ya gaji itu jangan disamain katanya, gini. Ini swasta dan ya wis lah kata saya. Saya juga nggak balas lagi, nggak perpanjang karena semua punya pendapat masing-masing. Betul ya. Udah aja lah, silakan. Cuman ya kalaupun akhirnya nanti disanksi, semoga nggak terlalu berat dan keluarga nggak ini. Beda kasus sama yang tadi ya, pelecehan seksual, sama-sama dewasa. Memang ini yang satu anak kecil, tapi yang satu juga maksudnya karena zaman, mohon maaf ya, memang udah nggak seharusnya kita ngomongin zaman bapak dulu gitu. Nggak seharusnya, cuman ditendang aja nggak ngelapor gitu ya. Cuman maksudnya saya waktu SD juga udah badung kebetulan ya. Di hukum tuh jadi saya mawas gitu kan. Ya, karena ya
alhamdulillah saya juga nggak trauma. Cuman bukankah seharusnya mental juga diuji di situ gitu? Maksudnya ketika saya memang mau ngelakuin salah, ini loh konsekuensinya. Saya nggak menurutin sesuatu, ini loh konsekuensinya gitu. Ya benar. Sebagai seorang individu ya pasti punya pola pikir kebentuk sendiri kayak gitu. Betul. Pasti. Kayaknya kalau ke Jawa sampai mikir trauma. Sebenarnya gini Om, harusnya dilihat juga maksudnya orang yang ngomen ke Aung itu rata-rata umur berapa gitu, misalkan dia apakah orang tua seperti kita, orang tua muda gitu ya maksudnya. Kebanyakan memang orang tua muda zaman sekarang seperti kita ini banyak ketakutannya gitu, jadi dikit-dikit banyak teori soalnya. lihat ada yang ngomong ini kayaknya anak sakit ini gara-gara ini. Iya. Jadi takut duluan gitu. Terlalu informasi terlalu banyak. Jadi itu dari teknologi juga informasi terlalu banyak masuk, yang disaringnya juga kita nggak bisa nahan gitu, nggak bisa milih-milih gitu. Ya, intinya sih benang merahnya benar tadi sama kasus yang tadi, sebenarnya si yang harus terukur itu si aturannya. Aturan maksud dalam di pekerjaan yang tadi di KL Group itu pasti ada aturan tuh di kontrak apa kalau dia melakukan kesalahan etik apa segala macam, hukumannya apa aja harusnya mengikuti itu gitu. Pun dengan si guru gitu pasti ada lah itu. Betul. Iya kayak gitulah. Jujur kalau anak saya dicukur saya sih nggak masalah sih. Yang penting bagus molet nggak apa-apa. Gue biar kayak si apa? Yang itu loh, yang sama main sama Unggulan Guritno kemarin film apa? Oh, Jeffrey Nicole. Asal bisa jadi kayak Jeffrey Nicole. Rambut gitu juga ganteng. Gak masalah lah. Yang gitu. Dan sebenarnya yang sekarang juga kebetulan teman-teman kita mau ngingetin jangan lupa masih ada pendaftaran buat Acer Predator turnamen buat di Asia Pasifik. Daftar sama PUBG. Dan teman-teman masih bisa daftar buat jenjang karir e-sport kalian ya. Jadi kalian bisa daftar buat proving kalau kalian memang bakat di sana, dan batas kuotanya tuh 500 aja. Jadi kalau misalkan kalian minat, kalian bisa daftar di websitenya Acer Predator turnamen. Nah, ngomongin turnamen juga ini yang lagi rame ya Sandi. Jadi sekarang juga ada PMPL, kebetulan liganya lagi jalan. Dan kemarin udah beres di liganya, nanti kita masuk ke final di akhir bulan ini. Dan ini satu tim ini lagi keren banget kayaknya. Jadi overall kemarin poin dari 3 week itu si Boom peringkat pertama overall. Jadi lagi naik ya. Betul. Jadi kayaknya kita dengar sekarang hampir semua game Boom kontribusi ini hampir berprestasi semua. Ya, di PUBG, di Dota ya. Dan juga yang kemarin rame beritanya itu di Valorant. Nah ini kita masuk juga ke berita pertama yang kita bacain juga. Jadi Boom Esport lolos kualifikasi The International 11 Dota 2 dan juga Valorant Champion Tour 2022 Apex Stage Challenger ya. Gitu. Gimana Sandi? Jadi apa sih si Boom ini kenapa bisa jadi masuk nih kualifikasi TI dan lain-lain? Nah Sandi ngikutin kemarin kualifikasi. Apa nih? TI? Iya. Nah kalau TI sendiri sebenarnya Boom kalau nggak salah di 1 tahun terakhir dia ini ya shuffle-nya lumayan banyak gitu. Betul. Kalau nggak salah 2 kali dari yang benar-benar semua Indo player. Betul. Sampai yang sekarang cuman nyisain si offlaner-nya itu gitu, si siapa yang lupa namanya? Ya Patch ya apa? Bukan ya Patch. Siapa ya offlaner-nya ya? Lupa siapa offlaner-nya. Nah ini memang tapi sambil nunggu ya kita lupa namanya. Sisanya itu Filipina kalau nggak salah. Filipina ya. Semua. Dan ini sebenarnya lumayan ya, maksudnya rosternya sekarang dengan dia baru ngerombak, udah bisa fit, dan kayaknya memang dari jajaran manajemen Booms lagi ngegenjot semua divisi. Semua game ya. FBZ ya, iya. Okay. Itu dari awal-awal kalau nggak salah dua generasi kedua Boom deh FBZ tuh. Oh dia udah ini ya, jadi zaman IED udah ada dia. Setelah IED ya. dia sama yang lainnya tuh. Oke. Nah
Nah ini berita membanggakan lah ya sebenarnya buat tim Indonesia, apalagi kalau misalkan nanti bisa ngikutin T1 kemarin ngewakilin South Asia gitu ya. Kemarin kan baru diwakilin sama 2 pemain orang Indonesia gitu, sekarang ada tim Indonesia yang bisa mewakili, bakal rame banget, apalagi tempatnya juga dekat, mungkin bakal banyak supporter dari Indonesia juga yang bisa nonton ke Singapura ya harusnya. TKW. Saya ngomong TKI bukan TKW. Ya TKW juga kan bisa tuh, cewek juga nggak apa-apa suka Dota. Cosplay ya TKW. Meskipun dia nggak mungkin bisa main Dota. Tapi bisa apa? Bisa kerja kan di sana juga. Nyari link gitu. Betul. Nah ini jadi kemarin si e-sport ini ngalahin tim Liquid ya pada playoff PGL Arlington ya. Hasil mereka mampu mengumpulkan total 1482,5 poin divisinya dan berhak melaju turnamen Dota 2 paling bergensi. Nah ini the TI ya. Direct Invitation itu. Betul. Nah ini katanya dari siapa ini, kita kutip dari Detik ya, dilansir dari Detik. Ini tulisan e-sport, Boom Esport. We are securing our spot at the International 11. Terima kasih dan selamat. Dan ini bahasa Thailand ya, bahasa Thailandnya. Terima kasih apa ya? Selamat ya, sama ya. Ya inilah Swadekap for your endless support dear Hungry Beast katanya. We are going to the first Indonesian based organization to play at the international. Wow. Keren. Dan hasil tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai perwakilan South Asia pertama yang akan bertanding di International 11. Menurut penuturan mereka ini jadi mimpi akhirnya terwujud setelah penantian selama kurang lebih 6 tahun lamanya. Akhirnya setelah 6 tahun tim Indonesia yang sudah banyak ini akhirnya bisa masuk ke kualifikasi seenggaknya ya, meskipun kita belum masuk ke grand final, tapi seenggaknya udah masuk kualifikasi, udah ya one step better gitu. Punya chance lebih lah, chance lebih ini kalau gue lihat. Betul. Nah ini dengan rosternya tadi kita udah bilang ada FVZ, ada Yopes, ada Jackie, Teams dan Skim ya. Nah sinergi dan kepemimpinan bakal bermain tidak lepas dari pemimpinan Musi selaku pelatih. Nah ini Musi ini baru waktu itu kita baca beritanya ya betul, Musi ini baru pindah sebenarnya kan. Sebelumnya di lupa kita. Musi kan besar di Fnatic ya, terus iya, mulai ngelatihnya juga Fnatic ya? Iya Fnatic, jadi baru masuk dan akhirnya sukses. Nah ini mungkin experience paid the TI ya, maksudnya setelah dengan pengalaman dari pelatihnya yang udah punya pengalaman TI mungkin. Ya, pemainnya pun ini tim Scam sama Yopach kalau nggak salah terakhir dari Fnatic. Bukan Fnatic, apa ya yang tim Filipina lupa. Ya itulah ya. Ya itulah pokoknya. Mungkin ya. Nah, kendati sudah menerima hasil yang sangat amat baik di PGL Arlington Major, mereka harus siap untuk bersaing dengan tim-tim Dota 2 terhebat berbagai negara. Akan dilaksanakan secara offline di Singapura katanya. Untuk tiket nontonnya bagi 2 jenis, yaitu pertama playoff berlangsung 20 sampai 23 Oktober. Nah, ini buat teman-teman yang mau nonton Singapura ya. Kalian udah harus siapin. Dan untuk babak finalnya itu di 29 sampai 30 Oktober. Dan ini tiketnya ternyata buat yang finalnya mahal sekali teman-teman. Jadi mungkin kita pernah komen juga sih sebenarnya. Betul kita temen. Jadi sebenarnya kita udah niat, ada tim kita yang mau berangkat, tiket pesawat udah beli. Cuman setelah lihat tiket grand final 5,3 minta subsidi ke kita. Jadi kita juga bingung lah kok gitu kan. Nah ini harga tiket playoff-nya sebenarnya masih 88 Singapura dolar ya, dolar Singapura atau sekitar 1.950.000 di mana menampilkan 16 tim. Nah, ini sedangkan untuk di grand finalnya mencapai 498 euro. Ini all access nggak sih? Maksudnya full day. 900 1 jutaan itu. Oh, ini 2 hari sebenarnya berarti. Ya, 2 hari. 29.30 betul gitu. Cukup murah buat ini ya, buat 2 hari ya. Buat 2 hari. Apa ini 1 hari? 2 hari. Meskipun cukup mahal, harga tiket tersebut sudah mencakup 2 hari pertandingan yang digelar di Singapura Indoor Stadium. Jadi pelanggan bisa menikmati baik tanggal 29 atau 30. Ya, mungkin kalau misalkan kalian udah sober ya gitu. Maksudnya ini kan momen juga bakal jarang terjadi di South Asia. 3 bulan bisa. Masih bisa 3 bulan. Masih nanti mungkin 17-an kalian dapat dari Panjat Pinang gitu. Nah, 17-an. Pukul bantal. Itu momentum buat kalian cari duit. Biasanya ada di sekolah-sekolah juga kan biasanya ada tuh turnamen Dota, mungkin juga bisa gitu, betul. Cari modal di situ.
Nah gitu, jadi untuk hadiah yang ditawarkan kali ini belum ada kabar katanya, karena memang sampai sekarang juga Battle Pass masih ada dijual kompenya belum dikeluar dan masih ngumpulin, dan ini kita season sebelumnya itu udah sampai ke $40 juta, mungkin teman-teman juga udah tahu, atau sekitar 586 miliar. Nah ini kan untuk apresiasi. Nah pada seri ke-11 ini Valve sudah menyiapkan apresiasi finansial kepada 10 partisipan senilai 1,6 juta USD atau sekitar 23,4 miliar. Ini base prize poolnya ya, belum ditambah sama nanti dari Battle Pass atau kompe ya. Betul, dan ya bagi berapa tim tuh? 16 ya? Iya. Ya 1 juta, 100.000 dolar masing-masing kalau misalkan rata. Cuman ya enggak, ini kan juga kita pasti tahulah fans, maksudnya Dota, pemain Dota ini kan kalau udah ngomongin kompe dan Battle Pass ini guys, tanggung-tanggungnya pasti naik juga tiap tahunnya, dan ya kan mereka bakal Valve juga bakal ngalokasi 25% dari penjualan Battle Pass dan kompe itu ke prize pool ya. Ya pasti ya kita harapin naik terus lah, biar rame juga gitu maksudnya. Karena yang tahun kemarin itu siapa? Juara? Spirit ya. Spirit. Tahun kemarin ya? Itu kita yang bikin nobar itu tim Spirit kan. Itu kan tahun kemarin ya? Itu gede banget ya buat mereka, itu buat pertama kali juara langsung dapat segitu. Semoga nih sekarang apalagi boom juga ya. Betul, boom juga bisa seenggaknya masuk ke final day gitu. Itu udah keren banget, kita doain. Nah itu tadi kita ngomongin Dotanya. Nah kita ucapin selamat juga nih buat Boom, buat tim Valorant-nya yang udah akhirnya mewakili Indonesia ya buat masuk ke tahap selanjutnya si Apex Stage ya. Betul, dan apa ya, ini tuh salut lah. Semoga ini juga bukan one hit wonder ya buat tahun ini aja. Semoga Boom dengan udah punya pengalaman nantinya mewakili Indonesia buat Valorant di ajang yang sebesar ini, kedepannya tim Valorant di Indonesia bisa terus compete gitu. Tapi kalau nggak salah buat apa kayaknya tim Indo bagus-bagus kemarin aja kalau nggak salah ini All Indonesian Final deh. Oh gitu kalau ya? Kalau nggak salah si final ininya, final sama Onyx bukan? Kalau nggak salah ya. Oke. Mungkin buat semua e-sport di Indonesia kita harapin ya, karena Boom sendiri udah tadi yang kita sebut dari PUBG Mobile-nya juga kemarin di league-nya udah top pointer, terus sekarang juga di Dota udah ngewakili masuk TI, dan juga di attack-nya juga udah bisa. Salah satu yang gede sih menurut gue. Boom tuh. Apalagi kalau banyak menang meledak, langsung boom. Langsung dijegal, langsung dimulai. Yang ya, kemarin lagi wajib. Itu mah tuh deras devisa negara. Masa nggak mau bagi pajak? Masih mau tapi nggak bisa ngangkat bendera. Iya, kayaknya nggak pada mau juga. Ya itu ya buat dari e-sport ya, sebenarnya masih banyak e-sport di tahun ini juga yang bakal terjadi, dan kita nantiin aja gimana nanti TI berlangsungnya, dan mungkin kita coba nanti bikin nobar lagi ya. Ya mudah-mudahan kalau ada inilah. Kalau ada anggaran dan juga ada tempat yang bisa memungkinkan ya. Betul, dan semoga kasus COVID juga nggak tambah ramai nih, karena cukup enough is enough, terus jangan ada lagi proyek-proyekan. Gitu aja ya, lanjut kita ke berita kedua. Ada kabar yang beredar soal Breaking Bad yang katanya pengen ngebuat serialnya jadi video game kayak GTA gitu. Oke, ini bakal harusnya keren banget ya, maksudnya karena kita udah kalau ngomongin Breaking Bad dari semua seriesnya gitu ya, dari Breaking Bad sama Better Call Saul sama movie-nya apa? El Camino ya, itu juga udah sukses. Kalau cuman jujur kalau saya ngikutinnya cuma di Breaking Bad. Cuman kalau udah di Better Call Saul juga saya nggak terlalu. Sebenarnya Breaking Bad juga saya soalnya akhir-akhir series juga nggak terlalu, anjing udah capek lah gitu. Zaman kuliah ya awal. Iya, zaman kuliah nggak awal loh, pertengahan lah. Lagi banyak praktek. Lagi banyak praktikum saya kebetulan. Jadi itu di situ sambil nunggu gitu. Biasanya nonton. Nah ini memang kalau kita ngomongin Breaking Bad, mungkin kita bakal ngeliat nanti si Heisenberg sama Jesse Pinkman ya, pemeran utamanya ya. Dan ya banyak momentum yang seharusnya memorial juga ya dari si Breaking Bad gitu, yang mungkin nanti teman-teman bisa disuguhin di si game ini ya.
Dan ini juga katanya dari si Vince Gilligan juga ya yang mengusulkan, betul. Jadi gimana Sandi? Tapi katanya Vince Gilligan ini rencana ini bukan yang pertama kali. Jadi sebelumnya Vince Gilligan ini udah pernah ngajuin ide ini ke Rockstar. Langsung ke Rockstar buat mirip-miripin ke GTA. Oh, udah langsung Rockstar ya? Rockstar ya mintanya, cuman memang proyek tersebut nggak bisa terrealisasi, entah kenapa ya, entah Rockstarnya nggak mau ada saingan, mungkin kan 11-12 kali ya. Sekuensnya GTA juga, maksudnya ya sequelnya GTA udah terlalu panjang gitu, mungkin mendingan dia bikin proyek yang lain fokus gitu. Karena GTA 6 juga kita baru dapat isu bakal rilis ini sekarang gitu ya, setelah hampir 8 tahun, 12 tahun. 2014 ya? Iya, 2014 lah hampir. Iya, enggak 16 sampai 17 ya. Iya, sekitar segitu lah. Ya, itu juga udah cukup lama gitu. Kita nggak mungkin mereka malah ngebuka baru gitu ya dengan cerita yang hampir sama gitu. Apalagi kalau ngomongin Rockstar, biasanya mereka fokus ke game-game yang mereka udah jalanin aja kayak RDR. Gitu sama GTA. Mungkin itu dua franchise yang tetap continue sampai sekarang. Lininya udah aja dua itu aja lah. Nah, katanya juga memang sekarang ini ide si Vince Gilligan ini pengen masukin ke PlayStation VR kan. Wow. 5D kan. 5D. Jadi nanti mungkin ini buat ramuan-ramuan. Betul. Nanti kalian bisa, mungkin yang bakal menarik kalau karakter kalian jadi Hese Pinkman ya. Kalian ngerasain gimana hasil karya kalian sendiri dan kalian mengkonsumsi produksian kalian sendiri gitu. Karena kalau Heisenberg karakternya dia cuman sebagai orang yang terpepet sebenarnya ya. Awalnya dia tuh orang terpepet, butuh, dan dia guru kimia yang kayaknya bisa nyari duit gitu. Bisa. Gitu. Mungkin kalau pakai VR, pas pakai, wah. Apalagi adegan yang sama si siapa pemeran ceweknya, pacarnya Hese Pinkman. Aduh, ya Kristen. Lupa nama artisnya siapa. Cuman itulah, mungkin teman-teman tahu itu. Yang sambil gitu kan. Sambil gitu. Gitu kok jadi. Nah, ini apalagi sekarang usaha lainnya apa, Sandi? Jadi memang katanya si ide dari si Vince Gilligan ini ya tadi bukan yang pertama kali, sebelumnya juga Breaking Bad ini udah pernah rilis di mobile game yang namanya itu Breaking Bad Criminal Element gitu ya. Nah, ini pun memang base gamenya itu genrenya base builder, jadi konsepnya kita itu ngebangun kartel gitu ya, ngebangun kartel buat si narkoba dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi si game mobilenya ini memang nggak bertahan lama lah. Ditutup 2020. Ditutupnya juga 2020 gitu. Nah, itu dia, apakah dari Breaking Bad enthusiast gitu ya, nyambung ke gamenya juga apa enggak gitu, maksudnya sama permainan gitu. Tapi nggak tahu ya kenapa ya beberapa film atau misalkan series yang akhirnya dijadikan game, mayoritas tuh malah nggak sukses. Course ya. Betul, kayak Walking Dead, terus awal-awal doang. Game of Thrones nggak sukses. Segede apa sih GOT gitu kan? Segede gitu. Mungkin kita bisa nyebut beberapa game yang sukses itu ya karena karakternya juga memang kayak Marvel udah jelas sukses gitu ya. Terus si Star Wars, kalau itu udah usah diomongin lah, fanatisnya gimana, fansnya. Harry Potter sukses cuman nggak semua dari rilisannya sukses ya, beberapa aja mungkin mungkin yang nanti yang ditunggu itu yang Legacy gitu ya kan, itu kan gameplaynya berbeda. Dan kalau misalkan akhirnya mau bikin kayak GTA harus ada unik elemen unsur editnya ya. Iya, maksudnya elemen uniknya gitu buat di si gamenya gitu. Nanti mungkin salah satunya tadi mungkin dibilang kalau misalkan emang toh pakai VR, mungkin VR juga masih ada nggak bisa dijangkau juga. Betul, karena kualitasnya biasanya VR resolusinya juga kan gitu ya. Kalau sampai sekarang kita belum nemuin game VR yang resolusinya bagus gitu, karena pasti masih ada minusnya itu di situ gitu. Nggak mungkin kalian alokasi yang developing buat ke grafik yang bagus dengan fitur interaktif VR gitu, itu agak susah sih. Ya cuma kita lihat lah nanti gimana si Breaking Bad ini, kalau misalkan emang jadi bisa kayak si GTA, dan kalau misalkan menurut saya kalau misalkan bukan Rockstar yang developing bakal jadi minus. Kalau nggak paling nanti coba sama si CD Red gitu ya, si developernya Cyberpunk atau
sama ya karena kan kalau si Direct tuh dia udah bikin RPG udah banyak. Betul, dan open world kayak Witcher gitu ya, terus si Cyberpunk, dan ya mungkin bisa jadi pesaingnya GTA, dan mungkin jadi nantinya misinya sama nyaingin GTA dibanding Rockstar yang harus nanti mereka bikin trade-off antara game yang sudah existing gitu. Betul gitu ya, itu berita buat Breaking Bad. Dan kemungkinan bakal ada video game ala GTA katanya ya. Lanjut ke berita ketiga. Nah ini sebenarnya ngomongin ini ya Sandi, karena isunya udah mulai rame, bahkan hampir semua part baru bakal kemungkinan keluar. Dari 2 bulan kemarin kita udah lihat berapa brand apa yang ngomong, bukan hardware ya, hardware PC itu udah rilisin kayak si motherboard, MSI udah rilis kemarin live juga ngeluarin si X570 buat 670 buat si AMD, terus si yang sampai sekarang belum ada memang Intel, karena Intel itu memang karena masih pakai si LGA 1700 ya, si AMD itu yang LGA-nya baru dan masih 1700 ya? Masih 1700 buat nanti Gen 13. Nah buat si AMD ini memang kemarin hampir semua brand, top brand ya, Asus itu udah rilisin dari 2 bulan yang lalu, Gigabyte juga, dan MSI baru-baru ini ngerilis. Nah ini ngomongin ke GPU-nya, jadi ini si seri 4000 ya, ini katanya 4000 tuh atau 4070 Ti bakal nyaingin 3090 Ti dalam segi performance. Jadi ini 70-nya nyaingin 3090. Nah cuman ya. Betul. Karena katanya si 4070 ini punya kode core-nya sekitar 7168 dan juga 10 GB memori dengan 160 bit. Nah, ini sebenarnya cukup berlebihannya buat kita, maksudnya di seri 4070 karena pasti ini wattnya juga gede. Cuman dengan si komputer kayak gini tuh udah bisa nyaingin si 3090 gitu dari skor si 3D Mark times P-nya katanya. Ini berdasarkan dari leaker hardware ya, dari si Kopite. Ini gimana nih? Kopite 7 Kimi. Oke, dari Kopite 7 Kimi katanya. Cuman memang bakal masih kejadian bottleneck untuk beberapa contoh katanya. Ini jadi mungkin bagi contohnya Nvidia udah nyiapin beberapa varian AD104 GPU dengan 7680 core dan 12 GB memori dengan 192 byte memori busnya. Ini bakal nyaingin si 3090 Ti. Jadi yang tadi nyaingin 3090-nya, ini bakal nyaingin 3090 Ti. Bedanya 400 kuda ya? Betul, dengan memorinya juga beda 2 GB dan bitnya beda di 32 bit ya. Nah ini mungkin bakal muncul buat si 4070 ini di sekitar Maret ya. Maaf, enggak, ini salah baca. Jadi karena si 3090 Ti ini baru rilis di bulan Maret tahun ini. Nah, ini apa ini? Dengan memori busnya yang lebih besar dengan faster memory dan 40% lebih tinggi memory bandwidth-nya dari 360 ke 504 GB per second dibanding 4070. Cuman secara scoring dari si times P-nya ternyata compete gitu. Nah katanya ini juga dilansir ya kita dari si Kopite 7 Kimi-nya katanya more core versus memory would come at cost higher power consumption. It said that PG141 SKU331 power draw reach 400 watt. Jadi 100 watt lebih tinggi dari 40 Iya ya, jadi 100 watt lebih tinggi dari 4070 yang dimana itu 300 watt. Nah cuman, ini maksudnya masih belum pasti lah sebenarnya nanti 4070 bakal seperti apa. Ya. Betul, karena sampai sekarang itu ada 7 ada configuration yang dipakai buat seri 40 atau seri 4000 gitu. Jadi ini yang dimention dari si Kopite 7 Kimi gitu. Ya mudah-mudahan yang terbaik aja lah, jangan 400 banget.
Betul, dan ini mungkin kita bisa munculin nih, teman-teman bisa lihat nanti update list speknya. Mungkin yang kemarin kan kita sempat bocorin, sempat ya di beberapa episode yang lalu yang seri 4000. Ini udah leak spesifik buat seri 4000 yang sekarang gitu. Jadi udah banyak. Cuman memang banyak yang bilang juga, kita di YouTube udah banyak, mungkin teman-teman juga bisa lihat. Udah banyak yang katanya leaker bilang kalau misalkan power consumption-nya si seri 40 ini cukup besar. Jadi ya mungkin kalau kalian yang sekarang mau upgrade atau memang ini udah harus nyiapin PSU-nya juga lah gitu. Jangan kayak teman saya kebetulan kemarin kejadian beli. Ya itulah mungkin sebenarnya kayak udah kita bilang dari beberapa episode sebelumnya, buat tahun ini bakal jadi back to school-nya buat kita. Buat mulai belanja lagi, karena mungkin kalian lihat di belakang juga ini kebetulan alhamdulillah kita banyak barang numpuk ini sebenarnya udah banyak kebetulan yang nanya ke kita buat mintain rakit juga, upgrade dan lain-lain, dan memang momentumnya saat ini udah pas banget buat kalian buat rakit dengan spek dengan harga hardware yang udah turun lumayan turun, dan apalagi kalau misalkan memang kalian mau nyari value gitu ya, to performance, sekarang AMD juga udah turun banget karena dengan isunya si AM4 bakal keluar ya, seri 6 iya, AM5 Zen 4 AM5 Zen 4 seri 7000 itu bakal keluar. Jadi kemarin bahkan si Ryzen 9 5900X itu sekarang harganya di 6 jutaan. 6 jutaan. Dari yang sebelumnya di 7 dekat ke 8 ya. Ryzen 9 5900X. Oh, yang kamu pakai. Betul. Dan si Ryzen 7 itu sekarang ada di 5, sekian gitu. Jadi udah cukup murah. Memang yang masih mahal itu di Intel Gen 12 masih cukup lumayan. Betul. Performanya juga memang masih oke buat saat ini, dan mungkin kalau misalkan memang kalian mau ngerakit gitu di akhir tahun ini, coba pertimbangin kalau ada budgetnya sekalian aja ditahan dulu. Ya ditahan dulu, dan sekalian nanti mendingan udah aja ngerakit ke DDR5 gitu. Seharusnya kalau misalkan nanti ketika AMD pun udah punya DDR5, harusnya stok juga buat RAM memori udah makin banyak, harga juga bisa makin turun gitu. Berarti sekarang base buy-nya Intel Gen 12. Betul. Baru AMD ya? Betul. Kalau sekarang karena belum ada produk-produk yang baru dan keluar nanti kita nggak tahu. Betul. Dan VGA-nya Radeon juga sekarang turun banget karena memang mining juga lesu. Cuman katanya akhir-akhir ini saya dapat baca artikel juga, katanya si RTX nanti bakal 3 kali halving. Oke, kalau teman-teman yang ngikutin halving itu apa gitu. Halving itu biasanya mereka bakal ngurangin ngurangin peredarannya dengan nanti 3 kali lipatin si harganya gitu. Jadi nanti jumlah yang kalian dapat sekali mining itu bakal lebih dikit, tapi nanti harganya jadi naik tapi. Betul gitu. Nah ini kalau misalkan betul terjadi, harusnya VGA juga bisa jadi naik lagi. Atau misalkan ya pokoknya kita lihatlah nanti dinamis harga grafik ini bakal seperti apa ya. Ini masih kita liatin juga ETH apakah jadi, karena memang kan isunya dari kemarin juga ETH mau lulusin si Ethereum 2.0-nya, kita juga belum tahu, tapi kemarin dapat kabar lagi mereka bakal triple halving, dan kita lihat nanti seperti apa gitu. Ini untuk berita selanjutnya. Ini ada dari HP ya? Ya, dari tumben gitu ya. Iya, tumben nih ada berita HP, dan ini sebenarnya upgrade minor aja dari si Samsung Galaxy Z Flip gitu ya. Galaxy Z Flip 4. Ya, ini jadi fashionable, forward foldable with minor improvement katanya. Ini sebenarnya gimana? Jadi apa aja yang berubah? Apa aja? Desain ya? Emang berubah. Ya, improvement doang sih. Oke. Shape-nya. Ini katanya kita baca dulu nih ya. Kita juga sebenarnya belum baca. Dekat, Mas. Oh iya. Mulut doang, Mas. Jadi ini katanya latest generation of Samsung, smaller foldable. Oh ini dia lebih kecil. Dia juga keluar dengan small but meaningful upgrade. Jadi katanya bigger battery,
upgrade kamera hardware dan juga stronger main display. Nah mungkin karena banyak keluhan juga dari si Galaxy Z Flip kemarin yang setelah ditekuk beberapa kali yang katanya dia proof 1000 flip, tapi udah ada kelihatan garis. Ini katanya mungkin ini salah satu alasannya mereka ngeluarin lagi, dan juga flip, betul, dan juga berapa warna baru katanya. Jadi bahkan kita juga bisa mix and match buat biar bisa bikin our bespoken, jadi kayak mengungkapkan diri kita gitu, karakter kita tuh seperti apa gitu. Nah jadi cuman ini memang harganya ini akan mulai dari nama dia, but if you are holding your breath. Dan we got some bad news katanya. Ini bakal mulai dari $1,000 bos. Ya, ini sebenarnya affordable katanya buat foldable standar katanya, buat buat foldable gitu. Cuma memang apalagi ada fold apalagi? Ada lagi kan? Ada, Oppo ada. Udah banyak. Iya, ya masa dibandinginnya sama Samsung gitu maksudnya? Iya. Ya cuman inilah katanya. Cuman selain itu juga ada update chipsnya katanya. Ya, ini bakal keluar dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Yang kemarin pakai ini ya? ROG ya? ROG 6 sama si OnePlus juga. Oh ya, OnePlus. Betul. Jadi bakal dengan 8GB RAM. Ini jadi udah hampir majorly kayak flagship semua Android ya. Udah pakai 8 Plus Gen 1 ROG. Betul. Dan ini bakal apa ini? Little slimmer. Oke. Dan juga surface curve. Oh, jadi bakal lebih tegas ya di ujung lancip kali. Iya, di ujung lekukannya gitu. Jadi bakal ngurangin beberapa milimeter lebar dan tingginya. Jadi untuk ketebalan sama, betul. Untuk ketebalan sama. Apa lagi? Untuk layar sama. Cuma dengan 120 Hz variable refresh rate. Ya udah itu sih, cuman perubahan di struktur dan juga ultra thin glass-nya bakal lebih kuat gitu. Ya, ini mungkin teman-teman juga bisa lihat lah gambarnya nanti buat si Galaxy Z Flip 4 ini kayak apa. Dan kalau misalkan kalian suka dengan desain, jujur kalau saya sih HP nggak terlalu ini ya. Yang ada aja. Kalau kalian suka ya silakan. Cuman memang saya juga masih ngejar buat tuker tambah ke OnePlus. Nothing One. Apa yang mana? Nothing One. Nothing Phone. iPhone. Ada kepikiran kayak gitu? Dikit lah. Dikit, tapi nanti dulu kan ini juga belum beres Pak. Yang ini ya masih banyak. Jadi nantilah. Gitu. Itu ya buat Samsung Galaxy Z Flip 4. Ini lanjut ke terakhir. Ini masih nyambung sama yang kemarin. Betul, masih capek tapi ngikutin ini. Ya udahlah, kita sebenarnya udah masa bodoh sama ini karena kayaknya saya juga belum mau beli lah. Kemarin kita kasih opini ya, maksudnya dari berita kemarin kita kasih opini kalau misalkan ada harga plus shipping plus apa dan lain-lain dengan kelambatan shippingnya sendiri gitu ya. Sekarang masuk berita lagi. Betul. Katanya bakalan mempercepat pengirimannya ke ini ya, ke kemarin itu apa? South Korea, Jepang, Singapura ya paling ujung ya pokoknya ya. Iya, gitulah. Jadi Q4 ini katanya yang udah bakal kejadian, dan juga di Q3 ini Valve sudah confirm ke semua orang yang sudah mengantri untuk mendapatkan konsol mereka tahun ini bakal tersedia. Dan juga untuk semua orderan baru yang bakal kejadian, maksudnya untuk orderan baru di Q4 itu udah masuk ke bucket list. Jadi sampai ke produksian itu beres, itu bakal buka lagi pemesanan di Q1 2023 gitu. Dan ini sebenarnya udah ada good news ya. Jadi buat kalian yang udah mesen, ini mereka Valve udah confirming kalau misalkan mereka bakal memenuhin permintaannya segera mungkin. Jadi mini supply chain-nya juga yang sebelumnya terkendala karena chipset banyak yang shortage. AMD ya dia pakai. Iya betul, dan sekarang udah lumayan terpenuhi kan, udah bisa. Dan nanti bakal harganya sih yang kita Indonesia bakal seperti apa gitu, kapan masuknya. Berapa kemarin kita terakhirnya? Itu masih pre-order itu masih di 20-an. Oh 20-an. Kayaknya mendingan beli middle PC. Mending nunggu
ini keluar hardware nanti seri 4.000. Ya itu kan cuman kan ini kan handheld gitu. Biar apa gitu, biar dilihat orang. Betul. Dan memang masih kita reminding lagi juga sebenarnya si Steam Deck ini kan pakai si Van Gogh ya, AMD Van Gogh. Dan sebenarnya kalian juga udah bisa nemuin, meskipun barang-barang ini juga belum ada di Indonesia, tapi sebenarnya ada Aya Neo 2 dan juga GDP WinMax 2 yang katanya di luaran sana udah ada buat compete dengan Steam Deck. Jadi kalian juga bisa ada alternatif dengan harga yang lebih murah di jauh, katanya lumayan dibanding Steam Deck gitu. Dan sampai sekarang juga yang lucunya belum ada di Indonesia resmi. Dan mereka ini untuk si Aya Neo 2 yang terakhir kita sebut, Aya Neo dan GDP WinMax ini punya GPU arsitektur yang hampir mirip, cuman waktu itu namanya apa sih kita lupa. Ya itulah cuman sama-sama pakai AMD RDNA 2 ya. Jadi ya itu mungkin buat si handheld konsol. Sebenarnya jujur kita pengen main, pengen punya gitu, apalagi kalau misalkan kita masih suka kerja traveling gitu, keluar kota, pengen gitu main FM di atau di bus atau misalkan di pesawat gitu, seenggaknya kita bisa main gitu. Beda berarti gitu. Oh beda ya, kalau kamu nggak mau ya. Cuman ya seru aja gitu ngisi waktu dibanding main kalian. Game pasti seru gitu. Cuman ya kalau buat ngeluarin effort 20 juta itu kayaknya enggak. Oh iya. Kecuali penghasilan kalian 100 juta sebulan. Kalau berbanding sama penghasilan mah ya budgetnya ada pasti buat gini-gini malah. Apa kalau misalkan kalian ada budget lebih mah mending buat ini aja lah, nyogok ke apa tuh yang lagi rame beritanya, ada amplop coklat ke itu pol lagi. Iya yang itu. Gitu. Kan Bapak itu katanya ngasih surat buat pelindungan saksi dan korban. Terus dibalikan lagi, saya mengembalikan amplop coklat yang diberikan. Betul. Tapi katanya kalau ICW katanya udah bilang itu sudah tindak korupsi ya. Ya harusnya penyokokan dong. Iya, udah meskipun uangnya dikembalikan udah tetap jadi. Isinya emang uang. Iya, belum iya. Memang bisa identiknya amplop coklat kan sama itu agak tebal katanya kan ya, itu paling dus HP bisa ya. Bisa dus HP. Atau Kinder Joy 5. Bisa teh kotak bonus 20%. Gede kan? banget. Teh kotak bonus 20% kan lumayan gede. Apalagi yang segede-gede gitu, rokok 1 pack. Ya 1 bos gitu. Betul. Bisa. Harddisk juga bisa, mungkin harddisk yang 3,5 inci. 20 juta. Mungkin bisa jadi harddisk loh. Harddisk isi file CCTV. Oh ya ini yang kemarin mohon maaf katanya. Ini masih ada loh rekamannya katanya. Wah itu, padahal buka dulu Pak. Gak apa-apa, pasti dibuka kalau bener diusut. Kalau nggak diusut, ya kan? Kalau nggak diusut juga dibuka. Bisa tungguin. Bisa mana tahu. Ya itu. Lagi ke situ kan. Itu ya buat berita Ups Gatel kita kali ini, dan ada berita apa yang mungkin bisa kita bahas di sini, mungkin kalian bisa mention, atau misalkan nanti mungkin kedepannya kita juga bakal buat teman-teman gitu ngasih topik bahas ini gitu. Karena kedepannya kita nggak bakal bacain berita doang, kita bakal lebih ke ngobrol gitu. Buat si Ups Gatel ini kayaknya bacain berita doang terlalu kaku, betul. Jadi kita pengen lebih luas aja lah konten kita yang ini, nggak terlalu di gimana biar prosesnya juga lebih cepat nantinya. Meskipun durasinya lebih lama gitu, cuman kalian bisa mention nanti bahas dong ini dan lain-lain. Kalian bisa tulis komen di bawah, dan kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat dan juga ada yang membutuhkan, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita di afterlife.tech, itu ada di Instagram sama di TikTok. Betul, gitu aja. Makasih udah nonton. Bye bye.